Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa berjumpa untuk melanjutkan diskusi kita dan kajian kita. Dan selamat datang kembali untuk Anda yang baru bergabung serta baru menemukan channel ini. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan semua video yang ada di channel ini bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada Anda semua. Di episode yang lalu, tepatnya di video yang lalu, kita sudah pernah membahas kenapa orang Eropa di abad pertengahan, terutama di kawasan Eropa bagian barat, sangat minim sekali menjaga kebersihan. Mereka jarang mandi, jarang gosok gigi. Kemudian mohon maaf, banyak sekali orang-orang di zaman abad pertengahan yang mempunyai bau yang tidak sedap di badannya. Sehingga ini menimbulkan rasa ketidakharmonisan antara kondisi sosial masyarakat dalam tanda kutip orang Eropa modern dan orang Eropa di abad pertengahan. Salah satu faktornya adalah kebiasaan orang Eropa di mana pada waktu itu mandi dianggap sebagai barang yang mewah, air dianggap sebagai barang yang mewah. Mereka tidak memperdulikan kebersihan, mereka tidak memperdulikan bagaimana menjaga makanan dan seterusnya. Dan tentunya hal ini juga membuat mereka enggan untuk membersihkan rumah dan seterusnya. Ini berbeda kontras dengan kondisi orang Eropa di abad modern seperti sekarang. Silakan Anda bisa cek videonya dan saya sudah membahas secara lengkap. Dan episode kali ini kita akan mengerucut kepada sebetulnya apa yang menyebabkan bangsa Eropa di abad pertengahan mengalami hal yang sedemikian rupa. Mengalami kemunduran, mengalami abad kegelapan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayo kita bahas bersama-sama dan kita putar dulu intronya. Abad kegelapan atau yang disebut dengan The Dark Age of Europe memang pernah terjadi di kawasan benua biru atau benua Eropa di masa lalu. Ini menandakan bahwa dulunya orang-orang Eropa pernah mengalami fase kemunduran di dalam beberapa sektor, terutama di dalam sektor dunia ilmu pengetahuan atau iptek, sosial budaya, dan seterusnya. Hal ini menandakan bahwa orang-orang zaman Eropa di zaman kegelapan pada waktu itu pernah mengalami fase-fase kebodohan, karena memang ada beberapa faktor yang menyebabkan bangsa Eropa menjadi seperti itu, menjadi tertinggal, menjadi bangsa yang terbelakang, jauh dari kata maju, jauh dari kata berpengetahuan. Apa penyebabnya? Era ini disebut dengan abad pertengahan. Abad pertengahan menurut para sejarawan berlangsung hampir 1000 tahun, dari kurun waktu tahun 500-an hingga tahun 1400-an. Dan ini menandakan bahwa abad-abad ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah abad kegelapan awal, kemudian abad pertengahan di puncaknya, yaitu sekitar tahun 1200-an, dan kemudian akhir abad kegelapan menuju Renaissance atau sebelum abad kebangkitan di Prancis itu. Nah, apa penyebabnya? Kenapa bangsa Eropa, terutama di Eropa bagian barat ini menjadi merosot dan menjadi terbelakang? Pertama adalah Kekaisaran Romawi itu pernah runtuh di kawasan bagian barat. Jadi kekaisaran pada waktu itu sangat besar. Ada beberapa kekaisaran pada waktu itu yang sangat mendominasi di dunia. Yang pertama tentunya ada Kekaisaran Romawi, kemudian ada Kekaisaran Persia dan seterusnya. Nah, Kekaisaran Romawi ini terbagi menjadi dua sektor timur dan juga sektor barat. Nah, kemudian di sektor barat ini runtuh. Akibat keruntuhan Kekaisaran Romawi ini, bangsa Eropa itu menjadi mohon maaf saya batuk, menjadi terbelakang, menjadi mundur, dan mereka jauh dari ilmu pengetahuan. Jadi dulunya orang-orang Romawi itu kan sangat maju, memiliki berbagai macam ilmu pengetahuan, maju dalam dunia sains, astronomi, kedokteran, matematika. Ketika mereka sudah ada di puncak, ya, mereka karena kalah perang dan politik, akhirnya mereka runtuh di kawasan Eropa bagian barat itu. Dan ini membuat bangsa Eropa pada waktu itu menjadi
tidak apa ya istilahnya, tidak intens lagi untuk berpikir rasional. Mereka cenderung kolot, konservatif, dan penuh dengan mitos-mitos. Bayangkan saja hidup di masa itu penuh dengan mitos-mitos yang masih berlaku. Mereka percaya tahayul, dan bahkan sastra-sastra yang ada pada waktu itu di abad ke-8 itu menjadi sastra yang penuh dengan mitologi, penuh dengan tahayul, dan jauh dari ilmu pengetahuan. Jadi mereka pada waktu itu sangat kembali kepada masa lalu. Nah, jadi penyebab pertama adalah keruntuhan Kekaisaran Romawi yang ada di kawasan barat ini. Yang kedua adalah ketika Kekaisaran Romawi menjadi hancur di kawasan Eropa bagian barat, akhirnya tidak ada kekuatan politik untuk mengontrol masyarakat. Nah, kemudian gereja pada waktu itu mengambil alih kekuasaan Romawi, di mana pada waktu itu di abad ke-8, di era-era abad pertengahan, gereja sangat kuat sekali untuk mendominasi, menggantikan Kekaisaran Romawi yang runtuh di kawasan bagian barat. Sehingga semua aspek kehidupan hampir diatur oleh gereja. Dan ini membuat masyarakat pada waktu itu tidak leluasa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi pada waktu itu kekuatan gereja memang sangat besar dan memiliki peranan politik yang sangat tinggi di dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Bahkan raja-raja Eropa tidak memiliki kuasa penuh untuk sekedar menggantikan gereja. Akhirnya yang terjadi, masyarakat banyak mundur, dan hal-hal yang di luar atau melanggar, tidak sejalan dengan Bible atau tidak sejalan dengan gereja, maka akan diadakan atau akan dikenakan sanksi, bahkan hukuman mati pada waktu itu. Sehingga ini menyebabkan minimnya sekali inovasi-inovasi baru untuk kalangan orang Eropa, terutama Eropa bagian barat, karena kekuatan gereja pada waktu itu sangat mendominasi. Orang Eropa pada waktu itu karena desakan Bible, desakan gereja, mereka dituntut untuk mempercayai geosentris, di mana bumi merupakan pusat dari tata surya. Walaupun pada waktu itu sudah mulai ditemukan heliosentris, ada saja orang yang percaya bahwa bumi merupakan bukan pusat tata surya, tetapi matahari yang merupakan pusat tata surya, alias heliosentris. Nah, yang terjadi adalah orang yang percaya heliosentris pada waktu itu dihukum karena tidak sejalan dengan gereja, tidak sesuai dengan Bible. Ini yang menyebabkan orang Eropa menjadi terbelakang. Ditambah lagi pada waktu itu wabah Black Death. Pernah terjadi wabah yang menakutkan di tahun-tahun di abad pertengahan, tepatnya di tahun sekitar 1300 hingga tahun 1400-an ya, di kalangan Eropa Barat pada waktu itu, yang mengakibatkan beberapa orang, ribuan tewas akibat wabah Black Death. Lalu kemudian karena dua faktor inilah bangsa Eropa pada waktu itu mengalami kemunduran. Di saat bangsa Eropa di zaman dulu sebelum Masehi, tepatnya di Kekaisaran Romawi, sudah menjadi bangsa yang superior, menjadi bangsa yang terdidik, terdepan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, mereka kembali lagi kepada masa-masa kebodohan. Karena memang dua kekuatan ini, bangsa Romawi di kawasan Eropa Barat sudah mulai runtuh, kemudian gereja mengambil alih kekuasaan atau etnis kekuatan politik pada waktu itu. Dan barang siapa atau siapa saja yang melanggar keluar dari aturan atau tidak taat kepada gereja, maka akan dihukum, tidak tanggung-tanggung. Hukumannya bisa hukuman mati. Inilah yang menyebabkan bangsa Eropa menjadi bangsa yang mundur, terbelakang. Bahkan untuk urusan mandi saja orang Eropa pada waktu itu sangat tidak diperhatikan. Jorok, kotor, bau, dan dekil, seterusnya. Di saat bangsa-bangsa yang lain, terutama bangsa Arab pada waktu itu sudah mulai berani untuk tampil beda, inovasi-inovasi banyak dilakukan oleh bangsa Arab atau dunia Islam. Ternyata bangsa Eropa, bangsa Barat pada waktu itu malah mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Jadi siapa saja yang tidak sesuai dengan gereja maka akan dihukum. Ya, sangat tidak kontras dengan kondisi Eropa di abad modern ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang Eropa di masa lalu sangat kolot. Mereka
percaya tahayul, mereka percaya mitos, dan seterusnya. Kemudian ya ini menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa Eropa, sehingga lama-kelamaan bangsa Eropa itu menjadi terbelenggu akibat gereja, ya akibat aturan-aturan yang ada di gereja. Karena gereja pada waktu itu bukan hanya untuk mengontrol keagamaan saja, tetapi mengontrol politik, budaya, sosial, ilmu pengetahuan, semuanya dikontrol oleh gereja. Dan orang-orang Eropa, ilmuwan-ilmuannya dibatasi. Siapa yang tidak sesuai dengan gereja pada waktu itu dihukum dan dilarang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga sulit sekali untuk mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan yang ada pada zaman dulu sebelum Romawi runtuh, itu dilarang karena tidak sejalan dengan gereja. Jadi dikembalikan kepada agama semua. Agama menjadi tahayul, menjadi mitos, dan ini berangsur-angsur selama lebih kurang hampir 1000 tahun. Dan tentunya ini menjadi pelajaran yang besar bagi kita untuk tidak terkekang lagi seperti sekarang ini, ya seperti orang Eropa pada zaman dulu. Berbeda dengan kita orang Islam yang tentunya malah dianjurkan untuk mengembangkan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mudah-mudahan bisa membuat manfaat ya video ini, dan tentunya kalau ada referensi yang kurang silahkan kritik dan saran, tetap saya tunggu. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.